Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Ayu Amelia dengan NIM 0502032261, jurusan Syariah dan Hukum, UIN Sunan Ampel, Surabaya, Hukum Pidana Islam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan Islam di pedesaan dan di perkotaan. Untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengantar studi Islam, dosen pengampu Bapak Dr. Haji Abdul Basit Junaidi MAG. Sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai apa itu agama. Agama memiliki peran penting bagi manusia. Dalam menjalani kehidupan, perlu adanya aturan dan tata krama. Untuk itu, agama berfungsi sebagai pedoman hidup umat manusia. Ada banyak sekali agama di dunia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Agama Islam merupakan agama terbesar kedua di dunia, dan negara Indonesia menjadi negara yang berpenduduk mayoritas Islam terbanyak di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Apa itu masyarakat? Nah, istilah masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syarakah. Nah, yang berarti mencangkup interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan. Dalam literatur lainnya, masyarakat juga disebut dengan sistem sosial. Masyarakat timbul dari adanya kumpulan individu yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama. Dalam waktu yang cukup lama itu, kelompok manusia yang belum terorganisasikan mengalami proses fundamental, yaitu yang pertama, adaptasi dan membentuk organisasi. Yang kedua, timbulnya secara lambat atau perasaan kelompok, atau disebut juga dengan l'esprit de corps. Lalu bagaimana perilaku beragama? Perilaku beragama pada dasarnya adalah suatu perbuatan seseorang baik dalam tingkah laku maupun dalam berbicara yang didasarkan dalam petunjuk ajaran agama Islam. Berbicara mengenai perilaku beragama, maka dapat dilihat melalui pendekatan psikologi sosial yang membahas tentang manusia dalam berperilaku. Secara psikologi, terdapat 4 perilaku seseorang di dalam beragama, antara lain 1. Kepercayaan ikut-ikutan, yang kedua, kepercayaan dengan kesadaran, yang ketiga, percaya tapi agak ragu, dan yang keempat, ateis. Lalu, bagaimana perkembangan masyarakat Islam di pedesaan? Warga pedesaan merupakan suatu masyarakat yang memiliki hubungan lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga pedesaan lainnya. Masyarakat pedesaan lebih mementingkan cara membangun relasi sosial yang lebih harmonis antar kelompok, antara etnis, dan agama. Bagi mereka, dalam batas tertentu, membangun toleransi dan hubungan sosial yang harmonis antar kelompok agama dan masyarakat jauh lebih utama ketimbang bersikukuh pada persoalan doktrin, teologi, dan tafsir keagamaan. Artinya, bukan hanya pemikiran keagamaannya saja, namun juga dengan praktik-praktik keagamaannya. Perkembangan Islam cenderung cepat di pedesaan dikarenakan pedesaan tantangannya kurang. Karena masyarakat pedesaan cenderung lebih memutuskan informasi pada pemuka agama, sehingga perkembangan Islam berkembang di pedesaan lebih cepat. Agama Islam masih sangat kental pada lingkungan masyarakat pedesaan. Lalu, bagaimana nih Islam pada masyarakat perkotaan? Masyarakat kota ditekankan pada sifat dan ciri kehidupan yang berbeda dengan desa. Masyarakat kota memiliki tatanan yang heterogen, sehingga kelompoknya lebih dinamis dan mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat desa untuk melakukan urbanisasi. Urbanisme adalah tata hidup yang modern dan pada pokoknya terdapat dalam masyarakat yang hidup di kota. Ada beberapa ciri masyarakat perkotaan. Kehidupan keagamaan berkurang bila dibandingkan dengan kehidupan agama di desa. Yang kedua, orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Yang ketiga, jalan pikiran rasional pada umumnya dianut oleh masyarakat perkotaan, sehingga menyebabkan interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi.
Di sisi lain, kehidupan terlihat mewah membuat masyarakat yang hidup di daerah perkotaan dituntut lebih keras bekerja dalam memenuhi gaya hidup mereka. Oleh sebab itu, tak jarang lagi orang-orang yang terlihat tak mampu untuk menggarungi kehidupan di perkotaan dengan sendirinya akan mudah terasingkan dalam kehidupan anggota masyarakat. Pada faktanya, masyarakat modern telah menjadi masyarakat yang jauh dari nilai masyarakat tradisional dengan lebih mementingkan dalam hal kerjasama, gotong royong, dan kehidupan kelompok keagamaan. Sedangkan masyarakat perkotaan lebih mementingkan hak pribadinya masing-masing, sehingga masyarakat perkotaan lebih menekankan kehidupan individu daripada kehidupan kelompok. Oleh sebab itu, masyarakat perkotaan lebih sedikit terjadinya hubungan interaksi sosialnya. Salah satu faktornya adalah mereka menghabiskan waktunya dengan bekerja dan bekerja, sehingga sebagian dari mereka tidak memperdulikan lagi adanya relasi sosial yang terjadi di dalamnya sangat minim. Lebih buruknya lagi, relasi masyarakat di perkotaan tak dijumpai dalam sistem sosial mereka. Hal ini juga yang menjadi ranah keagamaan. Lalu apa sih perbedaan masyarakat pedesaan dan perkotaan? Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.